Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertanyaan kali ini adalah sebagaimana yang ditanyakan oleh teman saya, apakah panitia itu boleh ikut makan dari daging hewan kurban itu? Oke teman-teman, kita perlu menjawabnya dari sisi definisi dulu. Panitia itu apa? Saya yakin di zaman Nabi tidak ada panitia. Ya, yang ada adalah istilah jazar. Jazar itu kalau istilahnya tukang jagal. Jadi orang yang bertugas untuk menyembelih dan seterusnya. Sehingga nanti panitia bisa dimasukkan ke jazar ini tadi. Artinya disamakanlah dengan jazar yang mengurusi atau yang menyembelih, yang berkutat dengan proses kurban itu tadi. Namun sebelum itu ada definisi yang perlu dipertegas di awal sehingga kita itu bisa mudah memahaminya. Apa itu? Kurban itu adalah lillah. Kurban itu untuk Allah, bukan untuk panitia, bukan untuk masjid ya, dan juga bukan untuk orang fakir, orang miskin. Tidak. Kurban itu lillah. Sesuatu yang sudah lillah itu tidak boleh dijual belikan, diperjualbelikan. Saya kasih contoh biar mudah. Saya punya sebidang tanah, misalkan 1 hektar tanah, lalu saya wakafkan, bisa untuk masjid, bisa untuk pesantren. Oke, apakah kemudian tanah ini, tanah yang saya wakafkan ini, boleh saya jual? Saya sebagai wakif, orang mewakafkan, saya boleh menjual? Tidak, tidak boleh. Itu sudah lillah. Tidak boleh yang lillah dicampur dengan yang lain. Oke, kemudian apakah orang yang saya pasrai untuk mengurus wakaf itu juga boleh menjual? Atau merubah, mengganti namanya? Atau sudah dimanipulasi dan seterusnya? Boleh? Tidak boleh. Dia pun tidak boleh. Semuanya tidak boleh. Itu sudah lillah. Sama dengan hewan kurban. Ketika kita sudah menjadikan satu kambing itu sebagai kurban, maka itu sudah lillah. Saya tidak boleh menjualnya, panitia juga tidak boleh menjualnya, siapapun tidak boleh menjualnya. Itu hanya lillah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, dari pemahaman ini maka kemudian Nabi mengajarkan kepada kita, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ya, kalau tidak salah. Ini Sayyidina Ali pernah berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budni. Nabi memerintahkan aku, kata Sayyidina Ali, untuk mengurus unta-untanya. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Kemudian saya juga disuruh oleh Nabi untuk mensedekahkan. Jadi setelah saya menyembelihnya, menyembelih hewan kurban itu, kemudian saya disuruh mensedekahkan hewan kurban tadi, baik dagingnya, kulitnya, atau kulit yang dijadikan alat pelindung dari dingin ya, dari hawa dingin yang ada di atas untanya biasanya. Wala u'tiyal jazar, dan saya diperintah juga untuk tidak memberi tukang jagal. Memberi bagian apapun dari hewan itu, tukang jagal tidak boleh diberi. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Qala nahnu nu'tihi min indina. Kami biasanya memberi, kami selalu memberi tukang jagal itu dari uang kami sendiri. Jadi bukan dari hasil kurban itu tadi. Ya, ini yang aturan Nabi. Jadi tukang jagal ataupun panitia atau siapalah itu tidak boleh diberi daging atau kulit atau apa saja dari hewan itu sebagai upahnya, sebagai upah. Karena kalau ini dijadikan upah, misalkan ya si fulan saya suruh untuk menyembelih hewan saya, hewan kurban saya, kambing. Lalu setelah menyembelih, kemudian saya beri dia kulitnya. Tapi tidak saya beri uang dia. Uang normalnya berapa? Misalkan dia butuh untuk memproses menyembelih itu 100.000 ya. Apa terlalu sedikit ya? 100.000.
ya cukuplah 100.000. Kalau mau 200 ya silakan. 100.000 ya harusnya saya beri dia 100.000, tapi saya tidak beri. Saya tidak beri uang dia, hanya saya beri kulit. Maka potensinya ini seolah-olah saya menjadikan kulit ini sebagai upah orang ini untuk menyembelihkan hewan saya. Berarti kan saya sudah menjual kulit yang sudah lillah tadi, yang saya sebutkan di atas, kepada orang lain diganti dengan jasa dia, jasa menyembelih. Ini yang tidak boleh gitu. Ini yang tidak boleh. Lah, di masjid-masjid di kampung-kampung itu ada tindakan yang agak halus, tidak seperti ini. Ada yang memang seperti itu ya, jadi itu dikasihkan ke panitia dan seterusnya, atau dikasihkan ke tukang jagalnya. Ada kejadian yang begini, ini saya dengar dari orang-orang ya. Panitia itu biasanya dapat jatah lebih banyak daripada orang-orang fakir, miskin dan yang lainnya. Dari sisi persentase pembagian sih it's okay, tidak masalah. Cuma potensi ini dijadikan upah itu yang rawan. Misalkan begini, orang-orang itu diberi jatah oleh panitia misalkan 1 kilo ya, 1 kilo. Ternyata panitia sendiri itu dapat jatah 1,5 kilo. 1,5 kilo. Termasuk juga tukang jagalnya 1,5 kilo. Ini yang tidak boleh gitu loh. Ini yang tidak boleh. Anda 1,5 kilo ini, yang 1/2 kilo ini dalam rangka apa? Kenapa kok beda dengan orang-orang sekitar, orang-orang fakir miskin? Apakah ini yang 1/2 kilo ini sebagai jatah atau upah Anda ikut mengurus kurban ini? Ini yang tidak boleh. Ini kan berarti juga kamu menjual jasa kamu, menggantikannya dengan daging kurban, padahal daging kurban ini sudah lillah. Tidak boleh ada embel-embel apa. Lah ini kan agak halus, tidak langsungan, tetapi ini juga tidak boleh, yang seperti ini tidak boleh. Tetapi kalau semuanya masyarakat dapat 1 kilo, panitia juga diberi di apa plastiknya itu dikreseknya 1 kilo, it's okay, tidak apa-apa. Juga nanti di apa namanya, di plastiknya itu dikreseknya dikasih uang, misalkan oh ini tukang jagalnya dikasih uang misalkan 200.000, itu sebagai upahnya, gajinya gitu loh. Lah dagingnya itu sebagai apa namanya ya, pemberian hewan kurban lillahi ta'ala itu tadi, bukan karena dalam rangka upah itu tadi. Oke, teman-teman, itu ya, jadi terkait panitia itu begitu. Cuma apakah boleh panitia itu ikut makan? Ya boleh. Panitia ikut makan hewan kurban itu boleh. Asalkan potensinya tadi loh, jatah dia makan hewan kurban itu tidak mengurangi gajinya. Lah kalau misalkan gajinya harusnya 200.000, tapi karena kemudian dagingnya dimasak oleh panitia dan seterusnya di masjid dimakan bersama oleh panitia, lalu kemudian itu dia cuma dibayar 100.000, akan berarti ada potensi yang dimakan itu jadinya adalah ganti dari 100.000 yang tidak dibayarkan, itu kan harusnya 200.000. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau makan itu is okay, diberi, didistribusikan itu juga boleh, menerima boleh panitia itu. Tetapi dengan catatan dia sudah dibayar gajinya gitu loh, dibayar gajinya, sehingga ini memang ya apa namanya, pembagian kurban seperti normalnya. Logikanya begini loh, masa yang panitia yang capek-capek tidak dikasih, sementara orang yang tidak ngapa-ngapain itu dikasih? Atau logika ekstrimnya begini, sebagian ulama itu membolehkan kok hewan kurban itu dibagikan dagingnya kepada orang non muslim. Masa yang muslim dan yang jadi panitia tidak boleh? Ya boleh dong, cuma dengan catatan tadi gajinya diselesaikan dulu ya. Boleh makan, boleh, asalkan itu tidak dijadikan kompensasi atas jasanya, jasa dia untuk mengurus ya, itu tidak boleh. Jadi silakan dimasak, itu oke, tidak apa-apa. Ya, saya pikir itu semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.